Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Saya Celistia Gultom dengan nomor induk mahasiswa 204214196. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Bahasa Indonesia kelas V dengan dosen pengampu Bapak FX Sinung Harjo MA atau yang biasa dikenal dengan Pak Sinung. Topik yang saya pilih untuk presentasi kali ini yaitu topik yang pertama, mengapa bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia. Baiklah, agar lebih jelas, marilah kita masuk ke presentasinya. Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang untuk menemukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sudah ada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan di Palembang, prasasti Talangtuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, batu tulis kuno di Nusantara, dan masih banyak lagi peninggalan yang lainnya. Bahasa Melayu sudah lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa pengantar, bahasa perdagangan, dan bahasa penghubung. Bahasa Melayu yang digunakan bangsa Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia sudah memiliki peranan dan kedudukan tertentu di masyarakat. Banyaknya masyarakat asing yang singgah di Nusantara inilah yang menyebabkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perhubungan. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih, bukan bahasa daerah yang lainnya? Karena bahasa Melayu sederhana dan tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti bahasa yang lainnya, seperti tingkatan kasar dan tingkatan halus. Sehingga bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu juga sudah meluas ke berbagai pelosok daerah di Indonesia, sehingga bisa diterima oleh bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa tanpa adanya rasa kecemburuan. Sumpah Pemuda juga menjadi alasan mengapa bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda yang isinya terdapat 3 poin penting, yaitu bersatu atas nama tanah air Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan memiliki berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Para pemuda dan pelajar ini memiliki sikap antusias. Mereka memiliki ikatan yang kuat sehingga mereka rela melepaskan diri dari identitas kedaerahan mereka masing-masing demi terciptanya suatu identitas baru yang disebut dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Bahasa Indonesia berkembang baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Perkembangan bahasa Indonesia mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Soewandi, Melindo, dan ejaan yang disempurnakan yang kita pakai pada saat ini. Perkembangan ini sudah mulai sejak zaman penjajahan hingga zaman globalisasi saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan suku, budaya, dan bahasa.
bahasa Indonesia bukan diambil dari mayoritas masyarakat yang ada, karena pada saat itu mayoritas suku yang ada itu masyarakat Jawa, tetapi bukan bahasa Jawa yang diambil, karena bahasa Jawa lebih rumit karena mengenal tingkatan-tingkatan seperti tingkatan halus dan tingkatan kasar. Maka dipilihlah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diambil melalui persetujuan dan musyawarah bersama. Saat ini bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional. Kita harus menggunakan dan mengembangkannya dengan baik sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan. Sebagai generasi muda, kita seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bisa melestarikannya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.